Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Marsha Agustin dengan NRP 50172510005. Berikut merupakan KTM saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bagian 9, yaitu jelaskan mekanisme geologi yang menyebabkan terbentuknya batuan metamorf yang terfoliasi dan non-foliasi, serta berikan contoh batuannya secara runtut. Oke. Definisi batuan metamorf sendiri. Batuan metamorf adalah eh, batuan yang mengalami perubahan mineralogi, tekstur, struktur, dan terkadang komposisi kimia akibat pengaruh suhu atau temperatur, tekanan atau pressure, dan fluida aktif secara kimia tanpa mengalami peleburan menjadi magma. Perubahan ini disebut metamorfisme. Berdasarkan teksturnya, batuan metamorf dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu batuan metamorf foliasi atau foliated metamorphic rocks dan batuan metamorf non-foliasi atau non-foliated metamorphic rocks. Batuan metamorf terfoliasi adalah batuan metamorf yang memiliki susunan mineral berbentuk lembaran atau pita foliation akibat adanya tekanan diferensial atau differential stress, yaitu tekanan yang bekerja lebih besar pada satu arah dibanding arah lainnya. Tekanan ini menyebabkan mineral-mineral pipih dan atom memanjang seperti klorid dan amfibol mengalami rotasi dan rekristalisasi sehingga tersusun sejajar. Akibatnya terbentuk bidang-bidang foliasi yang tampak sebagai lapisan pita atau belahan. Mekanisme geologi pembentukan dari batuan metamorf foliasi sendiri. Yang pertama, batuan berada pada daerah tektonik aktif. Metamorfisme terfoliasi umumnya terjadi pada wilayah pembentukan pegunungan atau orogenesa akibat tumbukan antar lempeng tektonik atau konvergen. Yang kedua, mengalami tekanan diferensial yang sangat besar. Pada saat lempeng bertumbukan, batuan menerima tekanan dari arah tertentu sehingga mineral mengalami deformasi. Tekanan diferensial menyebabkan mineral pipih berputar, mineral mengalami rekristalisasi, mineral tersusun sejajar terhadap arah tegasan minimum, yang inilah menghasilkan struktur foliasi. Lalu suhu meningkat. Selain tekanan, suhu juga meningkat seiring bertambahnya kedalaman kerak bumi. Panas menyebabkan atom-atom pada mineral bergerak dan membentuk kristal baru yang lebih stabil terhadap kondisi metamorfisme. Mineral lama berubah menjadi mineral metamorf baru. Misalnya lempung menjadi mika, klorid menjadi biotit, feldspar menjadi garnet, amfiba berkembang pada derajat metamorf yang lebih tinggi. Mineral-mineral tersebut tumbuh mengikuti arah tekanan sehingga membentuk tekstur berlapis. Ciri-ciri batuan metamorf foliasi itu memiliki lapisan atau pita mineral. Mineral tersusun terjajar, umumnya terbentuk akibat tekanan diferensial, banyak ditemukan pada metamorfisme regional. Contoh batuan metamorf foliasi itu seperti slate atau batu sabak, berasal dari serpih atau shell. Derajat metamorfisme rendah, memiliki slaty cleavage sehingga mudah dibelah menjadi lembaran-lembaran yang tipis. Lalu yang kedua ada violet, terbentuk dari slate yang mengalami metamorfisme lebih lanjut. Permukaannya berkilap karena mulai terbentuk kristal mika halus. Lalu ada sekis, derajat metamorfisme menengah, mengandung mineral mika yang besar sehingga foliasinya sangat jelas. Lalu ada gneiss, derajat metamorfisnya tinggi, memiliki pita terang dan gelap, gneissic banding, akibat pemisahan mineral felsik, kuarsa, dan feldspar dengan mineral mafic biotit dan hornblende. Urutan derajat metamorfisme sendiri itu yang pertama shell, slate, violet,
skis, dan gneiss. Semakin tinggi suhu dan tekanan, semakin kasar ukuran mineralnya. Lalu yang kedua ada batuan metamorf yang non-foliasi. Batuan metamorf non-foliasi adalah batu metamorf yang tidak menunjukkan adanya penjajaran mineral ataupun lapisan. Teksturnya cenderung masif karena tekanan yang bekerja bersifat seragam atau uniform pressure atau confining pressure, atau karena batuan penyusunnya tersusun oleh mineral yang bentuknya sama ke segala arah, equidimensional, seperti kuarsa dan kalsit. Mekanisme geologi pembentukan dari batuan metamorf non-foliasi sendiri, batuan dipanaskan oleh induksi magma, lalu tekanan yang bersifat ragam, tekanan berasal dari berat batuan di atasnya, static pressure, sehingga bekerja sama besar ke segala arah. Karena tidak ada tekanan diferensial, mineral tidak mengalami orientasi sejajar. Lalu rekristalisasi mineral. Panas menyebabkan mineral mengalami rekristalisasi menjadi kristal yang lebih besar dan saling mengunci, interlocking kristal. Tekstur menjadi padat dan masif tanpa foliasi. Lalu mineral mempertahankan bentuk acak. Mineral tumbuh ke segala arah sehingga batuan tampak homogen tanpa lapisan. Ciri-ciri batuan non-foliasi itu tidak memiliki foliasi, dan nama sini non-foliasi jadi tidak memiliki foliasi, lalu tidak mempunyai lapisan, teksturnya masif, kristalnya saling mengunci, umumnya terbentuk pada metamorfisme kontak atau hidrotermal. Contoh-contoh dari batuan non-foliasi, yang pertama ada marble atau marmer, berasal dari batu kapur atau limestone atau dolostone. Mineral penyusunnya berupa kalsit atau dolomit yang mengalami rekristalisasi, banyak dimanfaatkan sebagai batu hias dan bahan bangunan. Lalu ada kuarsa atau kuarsit, berasal dari batu pasir kuarsa, quartz sandstone. Kristal kuarsa mengalami rekristalisasi sehingga menjadi sangat keras dan kompak. Lalu ada hornfels, terbentuk akibat metamorfisme kontak di sekitar intrusi magma, bertekstur sangat halus, keras, padat, dan tidak terfoliasi. Lalu ada amfibolit. Apabila mineral amfibol tidak mengalami orientasi akibat tekanan diferensial, batuan dapat tampak non-foliatif, meskipun banyak amfibolit di alam juga menunjukkan foliasi lemah. Lalu sudah itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas ke-9 kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.